Kursi pelatih yang kosong ini akan memimpin timnas menghadapi 5 calon lawan tangguh, termasuk rival abadi Malaysia. PSSI kini harus berpacu dengan waktu. Pilih STY dan hadapi kecaman Aji Santoso, pilih Kapadze dan berjudi dengan pelatih baru, atau justru terpaksa menunjuk Dirtek Alexander Zwier sebagai caretaker pelatih sementara. Keputusan ini bukan hanya tentang pelatih, tapi tentang harga diri bangsa dan masa depan sepak bola Indonesia. Akankah PSSI membuat keputusan terbaik atau justru mengulang kesalahan yang sama dengan akibat yang lebih fatal? Jawabannya akan tersaji dalam beberapa hari ke depan. Ini adalah episode tergila dalam sejarah PSSI. Banyak drama tapi gagal dalam keputusan gila, itulah mereka PSSI. The next station is Indonesia. Indonesia coming from behind to score first goal for Indonesia national team. So easy. A Fortuna Sittard player now making his debut goal for Indonesia national team. Indonesia 2, Vietnam 0. Perhatian dunia. Pemain timnas Indonesia melancarkan aksi pemberontakan senyap. Kerinduan membara itu bukan isapan jempol. Ini adalah misi balas dendam berdarah. Kalian tidak sedang membaca fiksi. Ini adalah fakta menggila di balik kegagalan tragis timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Saat publik menangis histeris karena kegagalan Patrick Kluivert, sebuah fenomena misterius terjadi di ruang ganti pemain. Mantan penerjemah Shin Tae-yong JJ mengungkapkan rahasia gelap yang akan mengubah total peta persepak bolaan Indonesia. Para bintang lapangan hijau, pahlawan-pahlawan yang Anda puja ternyata diam-diam menghubungi JJ. Mereka melancarkan operasi comeback dengan satu pertanyaan krusial yang menusuk jantung. Coach kita balik nggak? Duh, emang seplot twist itu ya pemain kita. Gitu kok dikatain ada konflik di ruang ganti dan berujung pemecatan? Ini adalah pengakuan eksklusif dari JJ yang menjadi bukti tak terbantahkan bahwa ikatan cinta antara STY dan skuad Garuda sangatlah kuat. Kerinduan ini bukan sekadar emosi tapi sebuah sinyal perlawanan terhadap keputusan PSSI menggusur sang pelatih. Bayangkan, beberapa pemain bahkan sudah bertanya jauh sebelum pemecatan Kluivert. Ini mengindikasikan bahwa rasa tidak puas dan keraguan terhadap rezim pelatih baru sudah mengakar sejak lama. PSSI kini harus menghadapi kenyataan pahit. Skuad terbaiknya menginginkan mantan mereka kembali. STY kibarkan bendera putih bergaris merah. Deklarasi cinta mati itu menjadi pisau bermata dua bagi PSSI. Siap-siap gagal tidur. Jika kerinduan pemain sudah menggila, maka respons dari STY jauh lebih menggelegar. STY, sang dewa taktik dari Korea, secara terbuka mengumumkan kepada jagat raya bahwa hatinya masih utuh di Indonesia. Jujur saja, hati saya akan tetap condong ke Indonesia, ujarnya dengan nada penuh makna. Ini bukan sekadar pernyataan klise. Ini adalah sebuah ancaman halus dan sebuah pengakuan eksistensi. STY bahkan menawarkan prinsip prioritas yang sangat memukul PSSI. Jika ada tawaran fantastis dari negara lain, tapi PSSI datang dengan niat dan kesungguhan, maka Indonesia adalah pilihan pertama. Dia secara tidak langsung berkata, "Saya sudah siap PSSI, sekarang giliran kalian yang harus memohon." Keputusan ada di tangan PSSI. Apakah mereka akan menelan ludah sendiri dan kembali memeluk STY, atau memilih jalan gelap penuh resiko lainnya? Menurut kalian gimana Garuda fans? Tulis di komentar ya. PSSI kini dihadapkan pada dilema, memilih STY berarti harus menghadapi potensi konflik internal masa lalu, atau mencari pelatih yang lebih aman tapi belum teruji. Kalau persepsi lu STY bermasalah berarti lu salah satu dari mereka pembenci timnas ingin maju lebih jauh. PSSI di bawah ancaman DPR, Erick Thohir tersudut, kekosongan kursi pelatih jadi bencana nasional. Kekalahan menyakitkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi bumerang menghancurkan bagi PSSI. Ketua Umum Erick Thohir yang sebelumnya mengagungkan Patrick Kluivert sebagai pilihan terbaik, kini harus siap dipanggil paksa oleh DPR RI.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati mengamuk, beliau harus bertanggung jawab. DPR akan menguliti habis keputusan strategis PSSI, terutama pemecatan STY yang berprestasi demi Kluivert yang gagal total. Kegagalan ini bukan sekadar kekalahan, tapi indikasi adanya kesalahan fatal dalam pengambilan kebijakan. Dengan Erick Thohir kini merangkap Menpora dan Ketua PSSI, DPR punya alasan sah untuk memanggilnya langsung. Ini adalah hari perhitungan bagi PSSI. Munculnya hantu dari Eropa dan serigala dari Asia, 5 calon lawan FIFA Matchday November jadi saksi bisu drama ini. Di tengah semua chaos ini, PSSI masih belum punya pelatih kepala. FIFA Matchday November tanggal 10-18 November sudah di depan mata. Dua nama besar menjadi kandidat utama yang sama-sama berbahaya, STY dan Timur Kapadze. 1. STY, The Return of the King, siap memprioritaskan Indonesia, sang mantan yang dirindukan pemain. 2. Timur Kapadze, The Dark Horse from Uzbekistan, pelatih yang sukses membawa timnya ke Piala Dunia 2026. Ia mengaku tergila-gila dengan sambutan supporter Indonesia dan siap menimbang peluang profesional apapun, dia adalah opsi menggoda. Belum lagi rumor panas tentang Frank de Boer yang menguap liar di media sosial. Anggota Exco PSSI, Sumarji, bahkan mengaku bingung kepalang. Rapat saja belum ada, katanya, menunjukkan PSSI benar-benar hilang arah. Kursi pelatih yang kosong ini akan memimpin timnas menghadapi 5 calon lawan tangguh, termasuk rival abadi Malaysia. PSSI kini harus berpacu dengan waktu. Pilih STY dan hadapi kecaman Aji Santoso, pilih Kapadze dan berjudi dengan pelatih baru, atau justru terpaksa menunjuk Dirtek Alexander Zwier sebagai caretaker pelatih sementara. Keputusan ini bukan hanya tentang pelatih, tapi tentang harga diri bangsa dan masa depan sepak bola Indonesia. Akankah PSSI membuat keputusan terbaik atau justru mengulang kesalahan yang sama dengan akibat yang lebih fatal? Jawabannya akan tersaji dalam beberapa hari ke depan. Ini adalah episode tergila dalam sejarah PSSI. Banyak drama tapi gagal dalam keputusan gila, itulah mereka, PSSI. Kalau Mimin sih segera aja ambil keputusan Shin Tae-yong daripada nanti berubah pikiran dengan resiko jadi musuh 283 juta rakyat Indonesia yang gila bola. Ayo suarakan dengan lantang, buktikan kalau STY bisa membawa Garuda lebih jauh lagi, bahkan lolos di ajang kompetisi manapun.